Siapa di antara kita yang tidak pernah memilih? Ada dua benda di depan saudara. Hanya satu yang saudara harus ambil. Artinya, saudara harus menentukan pilihan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan memutuskan pilihan tanpa melibatkan Tuhan. Kalau saudara baca Yosua pasal 24 ayat 1, di situ kita diajar untuk menentukan pilihan saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Artinya, apapun yang akan kita putuskan, maka keputusan kita harus melibatkan Tuhan. Keputusan kita harus di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita melibatkan Tuhan dalam keputusan kita? Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus membaca Alkitab. Dan yang ketiga, standarnya ada damai sejahtera di hati. Orang yang ada di dalam Tuhan akan memiliki damai sejahtera, termasuk sewaktu ia menentukan pilihan. Kesimpulan yang kedua yang saya perhatikan, bahwa pilihan itu sebuah tantangan. Saya memberi contoh. Saat saudara memiliki modal yang kecil dalam berusaha, dan saudara menggunakan modal tersebut dengan tepat, dengan baik, terencana, dan maksimal, saya mau katakan, saudara akan memiliki untung yang besar. Alkitab berkata seperti ini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Bagian kedua ini bisa diartikan, pilihan itu adalah sebuah tantangan. Artinya, sebelum kita menentukan pilihan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan teratur, dengan tepat, dan terencana. Menjadi sukses itu pilihan. Menjadi berhasil adalah kesukaan semua orang. Apa kesukaanmu? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ingatlah, saat saudara sudah menentukan pilihan, maka tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk menyerah, tidak ada alasan untuk berkata saya tidak sanggup. Selalu ada alasan untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Dan ingat, perhatikan, apapun tantangan yang saudara akan hadapi di depan akan berdampak sukses di hari esok. Oleh karena itu, maka bagian yang ketiga saya akan bagikan kepada saudara. Saat menentukan pilihan, kita harus memiliki keyakinan. Biasanya pilihan kebanyakan orang ditentukan dari pengalaman mereka. Pengalaman adalah fakta di masa lalu, tetapi saya ingin berkata, keyakinan bicara masa lalu, bicara hari ini, bicara esok hari, dan selama-lamanya. Saat hidup saudara lagi terpuruk, perhatikanlah hal ini. Pengalaman membuktikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki masa depan dan mereka memiliki pengharapan yang pasti. Bagi orang yang akan sukses, selalu ada keyakinan untuk menentukan pilihan yang tepat. Sekalipun di tengah badai, sekalipun dalam masalah dan kesukaran yang besar. Mereka yang telah berhasil akan mengatakan kalimat seperti ini. Aku dapat mengatasi setiap masalah dan menentukan pilihanku karena ia telah membuat dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagiku. Pilihan yang didasarkan karena percaya dan mengandalkan Tuhan akan selalu memiliki masa depan dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami diajar
bagaimana kami harus menentukan pilihan kami dengan tepat, yaitu kami harus mengandalkan Tuhan, kami harus melibatkan Tuhan dan memiliki segala sesuatu rencana hanya bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kami harus yakin bersama dengan Tuhan segalanya pasti berhasil. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati setiap yang menonton. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan pengharapan mereka untuk melihat selalu ada jalan keluar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat.